Setiap hari sebelum pulang sekolah, anak laki-laki dengan sengaja membuat rambutnya basah, lalu berpura-pura lelah, sehingga ibunya akan berpikir bahwa dia sedang berlatih renang dengan giat. Namun ibunya tidak tahu bahwa setiap hari anaknya hanya pergi ke warnet bermain game dengan pelatihnya. Pikiran tentang latihan sudah lama diabaikan. Hingga suatu hari, ketika dia berpura-pura seperti biasa, dia bertemu dengan juara renang sebelumnya. Melihat lawan memamerkan headphone merek yang dia dapatkan sebagai juara, dia seketika memandang dengan iri, sambil teringat ibunya meminjam uang untuk menyewa pelatih renang untuknya. Junhao tampak menyadari kesalahannya, maka dia pergi ke warnet mencari pelatihnya, dan meminta pelatihnya untuk melatihnya, agar bisa menjadi juara renang. Namun pelatihnya merasa bahwa dia tidak memiliki bakat dalam hal ini, dan dengan keras menegurnya. Namun ketika dia melihat bakat renang Junhao, pelatih segera mengubah pandangannya terhadapnya. Melihat Junhao berenang di air, seperti melihat dirinya sendiri di masa lalu. Namun cara pelatih yang ketat dalam berlatih, tidak semua orang bisa menahannya. Harus datang ke kolam renang jam 4 pagi untuk mulai latihan. Setiap hari harus berada di kolam renang, berenang selama lebih dari 10 jam. Meskipun dia sudah kelelahan berenang, pelatih tidak membiarkannya berhenti. Bahkan gerakan sedikit tidak sesuai standar, akan ditegur keras oleh pelatih. Sudah berapa kali aku katakan padamu, apakah kamu bodoh? Setelah latihan selesai, pelatih akan membawa Junhao makan dengan baik hati, dan mengatakan bahwa dia melakukannya. Sebenarnya semua ini demi kebaikanmu. Tidak semua orang bisa menjadi juara. Namun untuk menjadi juara, harus belajar menderita. Ketika Junhao pulang ke rumah, adik laki-laki tanpa sengaja menemukan luka-luka di tubuhnya. Dia segera memberitahu ibunya tentang hal itu. Namun tindakan ibunya sangat menyedihkan. Malam itu, dia diam-diam masuk ke kamar anaknya. Melihat memar di punggung anaknya, dia tahu betul bahwa itu adalah hukuman dari pelatih untuk anaknya. Namun, dia sama sekali tidak peduli. Bahkan berpikir bahwa ini akan membawa mereka meraih juara. Maka dia memilih untuk pura-pura tidak melihat. Dan itulah yang membuat pelatih semakin keras pada Junhao. Hanya karena sikap acuh ibunya. Jika tidak lulus ujian, akan mendapat hukuman dari pelatih. Hingga sapu patah, barulah pelatih berhenti. Namun di hadapan situasi ini, Junhao tidak mengeluh sedikit pun. Selama waktu berikutnya, Junhao tidur siang setiap hari di kelas. Setelah pulang sekolah, dia berlatih di kolam renang. Meskipun kemampuan renangnya terus meningkat, namun dia merasa hidupnya sangat tertekan setiap hari. Hari itu saat latihan, dia bahkan melintasi tanah secara horizontal. Dengan wajah tegang, dia bersembunyi di dalam air dan tidak berani naik ke darat. Namun tidak peduli seberapa banyak dia memohon, akhirnya dia tidak bisa lolos dari teguran pelatih. Setelah latihan selesai, pelatih dengan baik hati mengendurkan ototnya, dan mengatakan bahwa semua ini karena dia tidak berusaha keras. Padahal dia hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang pelatih. Junho tidak berkata-kata. Tidak lama kemudian tiba pertandingan pertama Junho. Ibu di bangku penonton berteriak